Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 hingga 21 Januari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%. Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sebesar 4,75% pada periode Januari 2026. Hal ini diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 hingga 21 Januari 2026. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 dan 21 Januari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75%, suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 5,50%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini, yaitu pada upaya stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini, dan tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI Rate lebih lanjut dengan perkiraan inflasi 2026-27 yang terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pada rapat Dewan Gubernur bulan Januari, Bank Indonesia mengeluarkan respons bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia melakukan intervensi transaksi NDF di pasar offshore maupun transaksi DNDF di pasar onshore dan pasar spot. Selain itu, BI juga melakukan pembelian SBN di pasar sekunder. Bank Indonesia juga melakukan penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah. Bank Indonesia juga melakukan penguatan kebijakan insentif, likuiditas, makroprudensial, dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Penguatan kebijakan KLM yang berlaku sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk mempercepat penurunan suku bunga perbankan, khususnya kredit, untuk mendorong pembiayaan sektor real. Salah satunya yakni melalui peningkatan besaran insentif bagi bank yang lebih cepat menurunkan suku bunga kredit baru sejalan dengan penurunan BI Rate. Hingga minggu pertama Januari 2026, total insentif KLM mencapai 397,9 triliun rupiah yang disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar 182,9 triliun rupiah, BUSN sebesar 174,7 triliun rupiah, BPD sebesar 33,1 triliun rupiah, dan KCBA sebesar 7,2 triliun rupiah. Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yang mencakup sektor pertanian, industri, dan hilirisasi, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, sektor konstruksi, real estate, dan perumahan, serta sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 juga ditopang oleh kredit perbankan yang tumbuh sebesar 9,69% year on year, berada dalam kisaran perakhiran Bank Indonesia sebesar 8 hingga 11% year on year. Upaya Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga sejalan dengan pertumbuhan kredit investasi hingga konsumsi. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada 2025 masing-masing sebesar 21,06% year on year, 4,52% year on year, dan 6,58% year on year. Capaian tersebut sejalan dengan upaya BI untuk menurunkan suku bunga perbankan dan memperkuat kebijakan insentif, likuiditas, makroprudensial atau KLM, serta realisasi program prioritas pemerintah di tengah kondisi makro dan keuangan domestik yang terjaga.
Pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan 4 2025 tetap tinggi, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 14,26 miliar transaksi atau tumbuh 39,21% year on year pada triwulan 4 2025, didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital. Tidak hanya itu, sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah, salah satunya melalui sinergi kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, juga diperkuat untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Astacita pemerintah. Vicky Kuen, Kompas TV, Jakarta.